Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Selamat malam Pak Pendeta Erastus, saya mau tanya, saya pernah membuat keputusan fatal salah terhadap orang tua yang sekarang sudah meninggal dan saya merasa sangat berdosa. Dalam kurung ceritanya panjang. Apakah dosa saya bisa diampuni Tuhan? Khotbah Bapak membuat saya gemetar. Takut saya jadi bisa melihat diri sendiri. Sejak saya kecil sampai sekarang yang sudah hampir setengah abad, begitu banyak hal-hal buruk yang saya lakukan. Saya sering terbangun pada malam hari, menangis dan menyesali diri sendiri sambil berdoa minta ampun kepada Tuhan. Apakah saya masih diberi kesempatan untuk diampuni? Khotbah Bapak benar-benar tulus dan menyelamatkan yang tidak pernah saya temukan dan dengar selama ini. Bapak seperti Nabi yang diutus Tuhan, sehat-sehat, panjang umur ya Pak, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih. Kepada penanya yang umurnya sudah hampir setengah abad. Kalau sampai seseorang bisa menangisi diri sendiri, menyesali perbuatan masa lalunya, ini berarti memiliki Roh Kudus. Ya. Sekaligus ini berarti masih memiliki kesempatan untuk diampuni dan diubah. Jangan mendengar suara hati sendiri, jangan mendengar suara yang lain. Dengar suara Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dan setiap kali Allah mengampuni, Allah melupakan. Kalau Allah memerintahkan kita mengampuni 70 kali 7 kali, Dia bisa mengampuni 70 kali 70 kali 7.000 kali. Pasti lebih banyak. Selama kita mau mengakui dosa kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Saran saya, kalau sudah minta ampun sekali, jangan minta ampun 2 kali. Karena dosa yang kita akui, kita sesali sudah diampuni dan Allah sudah lupakan. Kalau saya boleh ilustrasikan kira-kira begini. Suatu kali saudara minta ampun atas kesalahan saudara kepada Tuhan. Dosa A misalnya. Lalu lain waktu datang lagi, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan bertanya, dosa apa? Yang ini Tuhan, maksud Tuhan nggak tahu, aku lupa. Yang itu loh Tuhan, yang sudah aku akui 3 minggu yang lalu, yang mana ya? Kita tidak bisa melupakan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah terjadi. Banyak hal yang tidak bisa kita lupakan. Tetapi kalau Allah berkehendak melupakan, Dia bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Jadi kalau Allah sudah melupakan, kita sendiri jangan mengingat. Dan kepada Bapak yang bertanya ini, ya, atau Ibu ini, ya, yang bertanya ini, saudara disayang Tuhan. Tuhan itu sudah mengampuni. Tuhan melupakan dosa. Jangan mengingatnya kembali. Oke? Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, terima kasih. Selama 7 tahun sudah, tepatnya dari tahun 2013, rohani saya merasa terbangun dan terus mengikuti khotbahnya Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menjalani hidup ini ya Pak? Karena semakin dalam menyelami firman Tuhan, rasanya kehidupan saya ini semakin banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Benar, makin mendalami firman, makin kita lihat kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi kita harus bereskan, kita minta ampun. Berarti kita makin menyadari banyak kesalahan kita. Ingat, yang banyak diampuni, banyak mengasihi. Jangan berhenti minta ampun, jangan takut mengakui kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. Benar, jalan hidup saudara sudah benar, ya. Ketika mengakui kesalahan dan dosa kita, Allah akan mengampuni, melupakan. Tetapi Tuhan akan tunjukkan lagi kelemahan kita yang lain. Kita harus mengakui, kita harus bereskan. Sebab pertobatan dalam konteks Kristen itu bukan hanya bertobat dari pelanggaran moral, tapi cara berpikir yang salah, sikap hati yang salah, itu pun juga harus dibereskan. Demikian ya pertanyaan dari Abeng Banjarsari. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, terima kasih atas semua pengajaran yang Pak Eras sampaikan melalui YouTube dan Instagram selama pandemi ini. Saya jadi mengikuti semua pengajaran tersebut. Dalam PA tanggal 29 Mei 2020, Pak Eras mengatakan bahwa sebenarnya Adam menjadi manusia yang harus menghadirkan kerajaan atau pemerintahan Allah. Tapi Adam gagal. Karena Adam mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Adam gagal mencapai keadaan segambar dan serupa dengan Allah sehingga tidak bisa masuk dalam pemerintahan Allah. Keturunan Adam yang berkeadaan seperti Adam, Kejadian 5 ayat 3, juga tidak bisa. Seandainya Adam berhasil mencapai gambar dan rupa Allah, maka seluruh keturunannya akan juga memiliki gambar dan rupa Allah. Pertanyaan saya, jika Adam tidak makan buah terlarang pada hari yang ditulis Kejadian pasal 3, kapan batas waktu untuk Adam bisa mencapai gambar dan rupa Allah? Sebab setahu saya apabila Adam tidak makan buah terlarang tersebut, maka ia akan hidup selamanya. Seandainya Adam tidak makan buah terlarang tersebut, maka ia akan hidup selamanya. Mohon dikoreksi jika salah. Bukankah selama itu juga setan akan terus mencobai Adam, hingga suatu titik dalam hidupnya Adam bisa jatuh, jika tanpa batas waktu. Demikian juga dengan keturunan Adam, salah seorang dari mereka juga bisa saja jatuh atas pencobaan yang sama dari setan. Mohon penjelasan Pak Eras. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak Eras, keluarga, juga pelayanan Bapak. Pertanyaan dari Bapak Sugianto Surabaya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya apresiasi saudara. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka keturunannya yang lain akan ikut Adam. Adam menjadi aitios atau pokok keselamatan, penggubah bagi seluruh keturunannya. Nah, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, dia akan hidup terus, benar. Tidak ada kematian. Tetapi pada waktu dalam keadaan seperti itu, iblis kan ada terus. Sampai titik tertentu nanti Adam jatuh atau anak buahnya yang jatuh. Yang pertama saya harus jawab saudaraku sekalian. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu figuratif. Artinya bukan buah secara fisik. Jika Adam mengkonsumsi kebenaran terus-menerus sampai titik di mana dia tidak bisa berbuat salah. Dia memiliki nurani Allah, segala sesuatu yang dia lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Segala sesuatu yang Adam lakukan tidak melanggar hakikat Allah. Sampai titik ini, Adam tidak bisa berbuat salah lagi. Sebab nuraninya sudah terbentuk. Atau rupanya sudah terbentuk. Gambar dan rupa. Selem dan demuth. Demuthnya sudah terbentuk. Dia tidak akan mungkin jatuh dalam dosa lagi. Karena nuraninya sudah memiliki cap nurani ilahi. Nah pertanyaannya kemudian. Tapi iblis ada terus. Nanti kan ada titik tertentu Adam salah. Atau anak buahnya yang salah. Maksudnya anak keturunan yang salah. Tidak.
Disinilah kita belajar mengenai corpus delicti. Jika dibuktikan ada makhluk yang taat kepada Allah, jika dibuktikan ada makhluk yang menghormati Allah, maka kesalahan iblis terbukti dan iblis akan dibinasakan. Kalau Adam berhasil menjadi seorang sesuai gambar dan rupa Allah, berarti jadi corpus delicti, iblis dihancurkan. Nah, mengenai corpus delicti akan saya jelaskan dalam satu tema nanti di Ekumene Bible Course. Jadi kalau ada mencapai titik di mana dia menemukan gambar dan rupa Allah, iblis ditiadakan. Mantap. Shalom Pak, apakah yang dimaksud dengan roh jahat itu? Karena ketika saya merasa terus diubahkan oleh khotbah Bapak, saya sudah lebih dekat dengan Tuhan. Punya jam khusus berdoa, baca firman terus-menerus, dan kehidupan pribadi atau batin saya yang rasanya sudah semakin membaik. Bahkan saya bisa mengajak suami, bahkan keluarga dekat saya untuk berubah. Namun akhir-akhir ini dalam hati saya seperti ada suara seperti untuk menolak dan memaki Tuhan. Tentu saya tidak mungkin lakukan itu, dan seakan perasaan itu mengatakan kalau saya tidak akan diampuni oleh Tuhan karena ada kata yang mau menolak dan memaki Tuhan itu. Padahal saya bukan orang yang suka memaki atau mengucapkan hal yang buruk kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Dan hal itu membuat pikiran saya takut sehingga tekanan darah saya bisa naik. Sebentar, saudaraku sekalian. Jadi, itu bisa terjadi. Dulu saya pernah mengalami hal ini. Dan itu saya singkirkan melalui menyembah. Aku sembah Engkau ya Allah, aku puji Engkau, aku tinggikan Engkau maha terhormat. Harus dilawan dengan sikap menyembah. Saya berdoa terus dan mohon topangan doa Pak, agar perasaan yang aneh itu bisa hilang. Saya tidak mau ada perasaan aneh yang timbul dalam hati saya itu untuk menguasai saya sehingga saya dianggap tidak akan diampuni oleh Tuhan. Apa itu kuasa kegelapan Pak? Saya terus berdoa dan menolak itu semua. Dulu sebelum saya berubah seperti ini, saya tidak pernah didatangi perasaan aneh ini. Mohon bantuan dan penjelasan dari Bapak karena saya tidak mau putus asa dan ingin terus maju dalam melakukan kehendak Bapak. Baik Ibu, Ibu harus melawannya dengan menyembah Allah. Dan tidak menganggapnya itu sebagai masalah besar. Anda makin menganggap itu masalah besar, Anda akan makin terintimidasi. Anggap bukan masalah besar. Saya sudah pernah mengalami itu. Seperti memaki-maki Tuhan, lalu ada gambaran Yesus yang tidak di benak saya sudah alami. Saya lawan dengan menyembah. Haleluya, Maha Kudus Allah yang besar. Aku muliakan Engkau, lawan dengan penyembahan. Itu dulu yang saya bisa sampaikan, praktekkan dulu saudara ya. Nah, yang kedua, jangan melihat, menonton hal yang tidak perlu dilihat atau ditonton. Terutama hal-hal yang buruk, yang negatif. Ya. Oke, puji Tuhan. Nanti sampaikan lagi pertanyaan perkembangannya ya. Salam Pak Erastus, setelah mendengar seminar Allah dalam fantasi, ada pertanyaan muncul dalam hati saya, yaitu apakah saya ini sudah mengalami Allah karena saya masih belum stabil dalam jam-jam doa, terutama pada jam dini hari. Nah, sebelum saya jawab, saya beritahu doa tidak harus dini hari, saudara. Jam 2, jam 3 itu bisa bermasalah nanti fisik kita. Saya sudah mengalami itu. Kecuali setelah itu saudara punya waktu panjang untuk tidur, karena kalau saudara lalu bekerja, itu bisa membuat fisik tidak stabil. Sebaiknya tidur dini, jam 10, jam 11, paling malam, bangun jam 4, setengah 5. Itu paling sehat. Ya. Pertanyaan saya adalah, apa yang bisa membantu kita untuk mengetahui bahwa kita sudah sedang dan akan selalu mengalami Allah? Ini tidak bisa diformatkan, saudara. Apa yang bisa membantu kita untuk mengetahui? Karena hal ini akan otomatis saudara rasakan. Mempercayai Allah yang tidak kelihatan tidak boleh pakai perasaan, pakai iman saja. Aku percaya Allah hidup. Walaupun dia sering seakan-akan tidak ada.
seakan-akan tidak hadir. Kita harus tetap percaya kepadanya. Karena dia layak dipercayai, walau dalam keadaan seperti itu. Bagaimana supaya orang-orang di sekitar saya juga bisa memiliki gairah yang sama untuk mengalami Allah? Dimulai dari diri kita. Saudara mencari Allah lewat jam doa secara teratur, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi, di dalamnya Allah pasti mau memberi nasihat kepada kita, saudaraku. Tekun mendengarkan khotbah dari firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang benar, saudara akan membangun pengalaman pribadi dengan Allah. Dan itu bisa dialami. Dan memang sifatnya sangat pribadi. Oke, puji Tuhan. Salam Pak Erastus, saya adalah anggota jemaat dari salah satu gereja mainstream dari daerah saya. Ya. 8 tahun. Bahkan mungkin sebelum GSKI berdiri. Jadi sudah mengikuti firman ini ya. Terima kasih Bapak Erastus karena pengajaran yang Bapak ajarkan mengubah hidup saya. Baik pola pikir saya maupun sifat dan karakter saya. Walaupun saya menyadari masih banyak lagi yang harus berubah dalam diri saya dan saya harus berjuang untuk itu. Jadi sudah 8 tahun ya ikut dan banyak mengalami perubahan. Kalau mau jujur Pak, saat ini saya sudah tidak bisa dan tidak mau lagi mendengar khotbah atau pemberitaan firman Tuhan dari hamba Tuhan lain atau dari sumber yang lain selain dari Pak Erastus sendiri. Karena spirit atau gairah yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan berbeda dengan spirit atau gairah yang Bapak sampaikan. Dan hal itu sedang saya alami ketika saya bergereja melakukan kegiatan ibadah di gereja saya. Saya merasa hanya formalitas saja karena tidak ada hal yang baru dari setiap pemberitaan firman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan situasi yang saya alami sekarang ini, Pak? Saudara, kita datang ke gereja bukan hanya untuk menerima, tapi juga memberi. Saudara bisa menerima dari saya kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup saudara. Saudara bisa menjadi saksi juga di tengah-tengah masyarakat, di gereja saudara, untuk membawa perubahan. Jika tidak penting, jangan tinggalkan gereja itu. Jika Tuhan tidak suruh, jangan tinggalkan gereja itu. Tetap hadir untuk bisa mewarnai. Ini sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana bisa mengubah orang supaya punya gairah yang sama mencari Tuhan. Kita yang harus terlebih dahulu punya gairah itu. Lalu kita bisa menularkannya kepada orang lain. Tentu gairah kita harus sangat kuat. Dengan gairah yang sangat kuat kita bisa mengubah orang lain. Kalau kurang kuat, tidak bisa. Atau kurang bisa. Puji Tuhan. Saya teruskan. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya bagaimana cara memperkatakan firman Tuhan. Karena banyak sekali hamba Tuhan berkata, kita harus selalu memperkatakan firman itu dengan mulut kita. Kadang saya justru takut pikiran saya sendiri dibelokkan. Kalau memperkatakan saja, bukankah sama saja kayak mantra? Terus bagaimana kalau kita tidak mengucapkan firman itu dengan mulut? Tapi kadang firman itu mengingatkan kita dalam hati dan pikiran. Dalam kurung rema. Terima kasih Pak untuk penjelasannya dari Nita. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya diperkatakan, dilakukan. Dulu saya juga melihat ya, orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dari ayat Alkitab. Misalnya, Allahku akan memberikan perlindungan walaupun 10.000 orang rebah di sisimu dan seterusnya. Diperkatakan. Kalau menurut saya itu hanya permainan psikologi, walaupun tentu berdampak juga dalam kehidupan rohani. Diperkatakan itu bukan sekedar diucapkan, saudara. Dipahami, dipikirkan, direnungkan, dan dilakukan. Kalau sudah menjadi hidup kita, kita hidupi dalam hidup kita, nah itu baru, saudara. Baru benar. Baru benar. Jadi lebih dari diperkatakan itu dipahami dengan benar, lalu dikenakan di dalam hidup ini. Ya, oke?
Jadi tidak harus diucapkan, tetapi yang penting dipahami dan dilakukan. Yang berikut ayat yang mana harus diperkatakan. Kadang-kadang itu konteksnya perjanjian lama dan bukan konteks perjanjian baru. Misalnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kan tidak perlu diucapkan. Dipahami, lalu dilakukan. Saya mengerti Nita ini pasti ada bersama dengan kelompok orang yang suka mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Ya, oke. Selamat siang Bapak, ini ditulis siang hari. Luar biasa acara ini. Maksudnya ini seminar yang saya sampaikan. Oh, maksudnya luar biasa ini acara Anda bertanya Alkitab menjawab. Oh, begitu. Dan khotbah-khotbah Bapak. Dan banyak hal pengajaran Bapak yang sangat memberkati saya dan merubah pemahaman saya selama ini mengenai untuk apa kita hidup. Dan bagaimanakah kita harus hidup. Dan banyak kesalahan yang saya sudah buat dan sering saya malu dan merasa sangat bersalah untuk semua kesalahan saya. Apa yang harus saya buat Bapak? Karena kerinduan saya adalah dalam sisa hidup saya rindu untuk selalu buat Bapak di surga tersenyum dan menikmati hidup saya. Dan saya sangat rindu pengajaran ini banyak yang dengar. Apalagi persiapan kematian untuk menyongsong langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapak Erastus. Sukses dalam semua pelayanan Bapak. Dari Vin Sentani Jayapura. Ini pasti sudah banyak mendengar khotbah saya nih. Ya, dari pernyataan-pernyataannya ini jelas dia sudah mengadopsi ya, banyak kebenaran yang sudah saya kemukakan. Ya. Jalan terus. Setia terus mengikuti khotbah-khotbah saya melalui YouTube. Lalu belajar terus untuk hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Jadikan itu agenda satu-satunya. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita akan nanti bertumbuh terus dalam pengertian akan kebenaran dan pasti kita akan membawa dampak atau mempengaruhi orang lain. Ya Vin, Tuhan memberkati. Oke. Shalom. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas atas pengajaran yang selama ini Pak Eras bawakan. Saya semakin memiliki pengenalan yang benar dengan Allah dan memiliki kekuatan untuk menanggung penderitaan demi Kristus. Pak, saya ingin bertanya mengenai menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus dan mengapa tidak bisa diampuni? Bila seseorang mengucapkan sesuatu kata yang menghina Tuhan atau Roh Kudus, apakah berarti ia telah menghujat Roh Kudus? Terima kasih banyak Pak Eras. God bless. Dari Brian, Jakarta. Pertanyaan yang sama seperti ini sudah dikemukakan beberapa kali. Saudara kalau mengikuti di Anda bertanya Alkitab menjawab pasti akan menemukan. Tapi tidak ada salahnya saya jawab juga. Bisa-bisa jawaban saya melengkapi jawaban yang sudah ada. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan hanya bicara mengenai suatu tindakan. Bahkan menghujat Roh Kudus tidak menunjuk atau tidak berbicara mengenai suatu perbuatan atau tindakan. Lebih menunjuk kepada satu level, satu stadium, satu keadaan di mana orang tidak lagi mampu mengerti kesalahannya. Tidak memiliki niat lagi untuk menjadi baik. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi di dalam dirinya. Saudara, kenapa kita kalau dikatakan mengapa menghujat Yesus masih bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena Roh Kudus ini satu-satunya representasi Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam hidup manusia. Tidak ada representasi yang lain. Jadi kalau orang sudah menolak Roh Kudus, selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saudaraku. Tidak ada lagi. Ya kan? Tidak ada lagi wakil Tuhan untuk menyadarkan kita. Roh Kudus itu satu-satunya perwakilan Allah yang berbicara kepada kita, yang menuntun kita, menegur kita. Kalau kita sudah tidak mau ditegur, Roh Kudus nggak ada perwakilan Allah lagi. Itu menghujat roh. Maka ketika Roh Kudus bicara harus kita dengar baik-baik.
Kalau Tuhan menegur kita, kita harus mau berubah. Kalau kita berbuat dosa, ditegur, tapi nggak mau berubah, akhirnya mendukakan roh. Setelah mendukakan roh, tingkatan berikutnya memadamkan roh. Kalau sudah memadamkan roh, menghujat roh. Ya, jadi menghujat Roh Kudus itu berbicara mengenai satu stadium atau tingkatan atau keadaan, satu level di mana orang tidak lagi bisa menerima penggarapan Roh Kudus karena selalu menolak, karena tidak mau bertobat. Baik, saudaraku sekalian, Salam Pak Eras, bagaimana menjelaskan ke jemaat tentang ucapan yang sering mengatakan kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, dari Ibu Pramini. Oke deh. Saya mesti menjelaskan satu hal. Sepikiran dan seperasaan dengan Allah itu bicara mengenai kecerdasan rohani. Yang pertama, kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam keputusan, pilihan, dan tindakan yang kita lakukan. Semua tindakan kita selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Itu namanya ini, sama nih. Sepikiran seperasaan dengan Allah. Atau segala tindakan kita itu tidak melanggar hakikat Allah. Hakikatnya itu kesuciannya, kekudusannya, kejujurannya, ketulusannya, kesetiaannya. Saudaraku. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, ini melanggar hakikat Allah enggak? Nah, masalahnya bagaimana tahu hakikat Allah? Maka belajar firman satu, yang kedua, hidup di dalam doa untuk bisa memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Jadi sepikiran seperasaan dengan Allah itu artinya semua keputusan kita, semua pilihan kita, semua tindakan kita ya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana tahu? Makanya orang harus memiliki jam doa, persekutuan dengan Allah. Bisa mengerti apa yang kita lakukan ini sesuai atau tidak. Ya, kita bisa merasakan itu. Perasaan damai sejahtera kita terganggu ketika kita berbuat salah. Penjelasan yang lain, sepikiran seperasaan dengan Tuhan artinya kita memiliki kemampuan untuk mengenal hakikat Allah, kejujurannya, ketulusannya, kerendahan hatinya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita ukur ini melanggar hakikat Allah enggak? Nah, masalahnya bagaimana tahu hakikat Allah? Belajar firman Tuhan satu. Yang kedua, hidup dalam doa, memiliki kepekaan. Jadi saudara, untuk bisa mencapai tingkatan hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan itu tidak mudah. Belajar firman Tuhan, hidup dalam doa, sampai memiliki kepekaan untuk bisa mengerti ini kehendak Allah atau tidak. Ini sesuatu yang abstrak sebenarnya. Tetapi tidak abstrak ketika orang belajar untuk menjalaninya. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Untuk bisa sepikiran seperasaan dengan Allah ini perlu perjuangan berat. Yang pertama harus berani hidup suci. Kita memang belum sempurna, tapi harus punya komitmen tidak berbuat dosa. Dimulai dari apa yang kita pandang salah, jangan kita lakukan. Dimulai dari itu. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, jangan kita dibahagiakan oleh dunia ini. Apapun bentuknya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia atau sukacita selain Tuhan. Dan itu membuat kita memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau seseorang, ya saudaraku, masih terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, dia tidak punya kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Tidak mungkin bisa. Jadi berjuang untuk hidup suci, walaupun ini bukan hal yang mudah, tapi harus bersedia. Yang kedua, jangan dibahagiakan oleh dunia ini. Jangan bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan, ya itu berkenan di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara. Anda bertanya, Alkitab menjawabnya.
nantikan kehadiran Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara, layar gadget atau layar monitor saudara, dan saudara bisa menyampaikan pertanyaan. Dan saya harap pertanyaannya jelas supaya saya bisa menjawab. Kalau pertanyaannya tidak jelas, saya tidak bisa menjawab. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.